Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Yunani, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel penelitian tahun 2022 dengan judul Pelayanan Pengiriman Produk Bahan Bakar Minyak atau BBM di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya adalah outline presentasi. Yang pertama pembukaan, kemudian metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Selanjutnya adalah pendahuluan. Bahan bakar minyak atau BBM jenis bahan bakar atau fuel yang dihasilkan dari penghilangan, refining, minyak mentah crude oil. Dengan banyaknya penggunaan jenis bahan bakar ini, tentunya tekanan yang diterima perusahaan penyalur dan pemasar akan semakin tinggi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana mereka menyikapi serta memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Kemudian, Ground-Rush 1978 dalam Sharma in Peterson 1999 menegaskan bahwa kualitas fungsional ini dihubungkan dengan interaksi antara penyedia jasa dan penerima jasa itu, dan dinilai dalam hal yang sangat subjektif. Kualitas layanan dalam pengiriman BBM ini dapat dilihat dari ketepatan waktu proses pengiriman, kemudian keamanan dan kebocoran atau kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian atau kecelakaan, serta pemesanan dan pembayaran, yakni proses pemesanan dan pembayaran harus mudah dilakukan. Selanjutnya, penelitian ini mengacu kepada konsep kualitas atau kualitas layanan jasa, di mana menurut Parasuraman dalam Kotler 2002-499 ada 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu yang pertama adalah tangible atau tampilan fisik pelayanan, kemudian reliability, keandalan atau kemampuan mewujudkan janji, kemudian responsiveness, ketanggapan dalam memberikan pelayanan, kemudian assurance, yaitu keyakinan atau kemampuan dalam memberikan jaminan pelayanan. Kemudian empati atau memahami keinginan konsumen. Jadi 5 gap yang mengacu kepada 5 dimensi yang kita sebut TERA, tangible, empathy, responsiveness, reliability, assurance ini adalah untuk mengukur layanan yang merupakan pertimbangan utama untuk melihat adanya ketidakpuasan customer. Dan gap ini nanti diukur dari pihak customer, sedang yang peneliti garis bawahi bahwa gap 1, 2, 3, 4 ini nanti menjadi pelengkap atau penyebab gap 5 yang diukur dari pihak manajemen di fuel terminal. Dan gap 5 ini nanti merupakan pertimbangan utama untuk melihat ketidakpuasan customer di SPBU. Kemudian metode. Metode ini metode analisis dan tahap penelitian. Metode analisis ini adalah menggunakan model service wall, mencari gap kualitas layanan, kemudian GFD, mencari gap kualitas produk, kemudian Kano, ini adalah menggabungkan gap pelayanan dan gap produk. Kemudian tahapan penelitian yang pertama adalah penetapan responden, kemudian penelitian kepustakaan dan studi literatur, kemudian consignering dengan para pakar, praktisi, dan pihak terkait, dalam hal ini KESDM, CEKI, Ditjen EPTKE, Migas, kemudian regulator kebijakan energi nasional, kemudian Integrated PT Pertamina Patraniaga Semarang, Hiswana, Himpunan Wira Swasta Minyak dan Gas. Institusi ini merupakan asosiasi pengusaha retail BBM atau bahan bakar minyak. Kemudian analisis data dan deskriptif kuantitatif. Perlu kami sampaikan juga bahwa konsumen dalam hal ini adalah stasiun pengisian bahan bakar umum di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk wawancara yang peneliti lakukan adalah narasumber sengaja yang dipilih, kemudian pemangku kepentingan kaitan pengambil kebijakan,
Terus yang terakhir, ini adalah pengumpulan data sekunder atau primer, entry data, dan processing data di SPSS 22. Hasil dan pembahasan. Terminal bahan bakar produk BBM atau fuel terminal adalah untuk mengatur persediaan di SPBU. Distribusi yang dilakukan dari fuel terminal menuju SPBU ini sangat penting dan dilaksanakan secara baik. Kemudian, pelayanan produk BBM Semarang atau Pengapon di Jawa Tengah dalam penelitian ini didukung oleh fuel terminal, yaitu dengan cakupan area distribusi SPBU yang berada di Jawa Tengah, yang dimulai dari Kota Semarang, kemudian Semarang Timur, Semarang Barat, Kabupaten Semarang, Banyumanik, Ungaran, Salatiga, Sukoharja, kemudian dilanjutkan wilayah Demak, Pati, Kudus, Rembang. Terakhir adalah Jepara, Grobogan, Rembang, dan Blora dan sekitarnya. Dan Pengapon terdapat area distribusi 292 SPBU. Kemudian dari data kuesioner ini dapat dihitung rata-rata tiap pertanyaan dari seluruh responden berjumlah 87 responden, terdiri dari 78,30% pria dan 21,70% wanita. Nah, dari 87 responden yang artinya valid setelah dilakukan perhitungan dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 10%. Kemudian, nilai interpretasi skor yang dapat dilihat dari presentasi yaitu 20% sampai dengan 36% kategori penting, kemudian 36% sampai 52% kategori tidak penting, 52% sampai 68% kategori biasa atau netral, 68% sampai dengan 84% kategori penting, dan 84% sampai dengan 100% kategori sangat penting. Kualitas pelayanan tiap dimensi ini akan diukur dalam 5 dimensi, yaitu tangible, kemudian ada reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Jadi masing-masing nilai dimensi terendah bisa dilihat pada diagram ini. Kemudian untuk diagram gap 5 dimensi ini, di mana assurance menunjukkan bahwa nilai penanganan stok kritis itu ada nilai 79,31% dan harapan 85,52%, ini sehingga ada selisih 6,52%. Kemudian pada kategori ini nilai interpretasi skor pada 68% sampai 84%. Pada kategori penting dan layanan jasa yang dijanjikan akurat dan terpercaya atau tepat waktu kepada pelanggan, fakta 80%, kemudian harapan 85,75%. Ini ada selisih 5,75%, dan pada kategori ini 68% sampai 84% pada kategori penting. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini yang pertama adalah nilai kualitas pelayanan dikatakan sudah baik, tetapi masih perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan yang lebih terarah dari perusahaan produk BBM supaya kualitas pelayanannya semakin meningkat. Kemudian dimensi jaminan atau assurance ini merupakan dimensi yang memiliki nilai kualitas sebesar 79,31%. Sedangkan keinginan harapan sebesar 85,52%, selisih 6,52 pada penilaian penanganan stok kritis. Hal ini dapat dilihat adanya sistem error, pengiriman produk BBM mengalami keterlambatan. Kemudian terdapat satu atribut yaitu saluran komunikasi perusahaan pada dimensi nilai empati kualitas, yang artinya tidak perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam kapabilitas terhadap informasi yang diberikan. Ini fakta 80% dan harapan 85,75%. Selisih 5,75% pada kategori 68% sampai 84%.
pada kategori penting. Nah, pada analisis Karno, kemudian diperoleh one dimensional pada dimensi assurance pada atribut penanganan dalam kondisi stok kritis, berarti tingkat kepuasan pengguna berhubungan linear dengan kinerja fungsional, dan Mas B atau M pada atribut keramahan dan kesopanan pihak karyawan dalam melayani konsumen yang akan datang. Nah, demikian presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.